Oke, kedengaran lancar apa putus-putus ya? Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Kalau sekarang masih putus-putus enggak? Enggak. Oke. Oh. Ya, mungkin kalau enggak sini berarti punya jenengan yang mungkin yang ini yang enggak stabil. Oke, kita mulai untuk perkuliahan kali ini. Untuk pertemuan kali ini di interaksi manusia dan komputer masih membahas mengenai evaluasi kelanjutan dari kemarin. Kemarin kita sudah bahas mengenai evaluasi, apa itu evaluasi dan evaluasi itu bentuknya apa aja. Kemarin kan kalau evaluasi bisa berupa observasi, eye tracking, atau interview, atau menggunakan kuesioner. Nah, nanti tujuan dari nanti evaluasi itu biar untuk mengukur sejauh mana sistem akan berfungsi, terus bagaimana nanti user melihat efek dari antarmukanya bagaimana, dan untuk mengidentifikasi dari masalah dari aplikasi yang dirancang. Untuk selanjutnya, terus kemarin juga kita sudah membahas mengenai paradigma atau pendekatan-pendekatan dari teknik evaluasi itu. Mungkin ada yang cepat, ada yang quick and dirty, terus ada usability testing dan field studies. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi. Nah, untuk selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan mengenai evaluasi. Jadi bagaimana cara evaluasi itu dilakukan dalam taraf prototipe, karena kita langkahnya masih taraf prototipe. Jadi di sini pada saat prototipe itu bagaimana cara mengevaluasinya. Kemarin kita juga sudah bahas mengenai software development life cycle-nya, berarti kita ngambil life cycle-nya, developernya, pengembangannya itu menggunakan metode yang prototype. Jadi di sini kita tarafnya taraf prototype. Jadi yang dievaluasi adalah prototipenya. Jadi bagaimana cara mengevaluasi? Ini step-stepnya itu paling enggak kita untuk memutuskan evaluasi apa metode yang digunakan atau paradigma yang akan digunakan, paling enggak kita mempertimbangkan seberapa mudah teknik evaluasi yang akan digunakan. Jadi evaluasi itu nanti metodenya atau paradigmanya itu mudah kita lakukan. Dan paling enggak mudah, paling enggak dia itu mudah digunakan. Jadi tidak mempersulit dalam pelaksanaan evaluasi, karena evaluasi nanti akan dilakukan berulang-ulang, tidak cuma satu kali. Jadi dia itu berulang-ulang. Setelah dievaluasi nanti diperbaiki, dievaluasi lagi, perbaiki lagi, nah seterusnya. Dan pertimbangan lainnya adalah tidak membutuhkan perhitungan yang rumit, karena kita mungkin
Kalau dalam taraf prototype kita pengennya adalah kecepatannya. Biar cepat dalam mencari keputusannya, ini akan diperbaiki atau akan diteruskan ke dalam ranah coding pemrograman. Nah, terus yang ketiga mungkin karena kita tarafnya taraf prototype dan kita tarafnya masih belajar dalam kampus, lingkup kampus, dalam kampus, paling enggak kita carilah evaluasi yang tersedia secara gratis. Jadi tidak memerlukan biaya. Nah, jadi biayanya mungkin kalau kita menggunakan metodenya kuesioner. Kalau kita menggunakan biaya kan mungkin kita akan mengumpulkan user ke tempat kita atau ke tempat mana, mungkin tempat makan misal seperti itu, dikumpulkan, setelah itu mereka mulai dievaluasi, itu kan memerlukan biaya. Atau juga dikumpulkan user ke ruangan mana, jadi itu kan akan memerlukan biaya. Nah, mungkin ketersediaan gratis ini bisa diwakili nanti dengan menggunakan kuesioner yang secara online. Jadi dia akan bisa secara online. Jadi kita akan nanti sebagai pertimbangan tersedia secara gratis. Oke, selanjutnya paling enggak evaluasi paradigma yang akan kita lakukan adalah valid dan reliability, atau valid dan terpercaya paling enggak hasilnya, walaupun dengan ukuran sampel yang kecil. Karena nanti sampel yang kecil, sampel ini mungkin menggunakan sekitar 5 atau sampai 20 sampel, atau 5 atau 20 user yang untuk mengevaluasi. Ini kan termasuk ranahnya masih kecil. Jadi ini akan lebih mudah untuk kita mengevaluasinya. Beda lagi nanti kalau lebih profesional lagi, mungkin dia itu nanti ranahnya sampelnya mungkin nyampe puluhan atau ratusan. Gitu. Karena kita masih dalam taraf belajar, mungkin nanti yang kita ambil adalah sekitar 5 atau 10 sampel. Belitung. Ini merupakan pertimbangan-pertimbangan apa yang akan kita lakukan, bagaimana cara mengevaluasinya. Untuk pertimbangannya seperti itu. Jadi pertimbangan dengan mudah digunakan, tidak membutuhkan perhitungan yang rumit, terus tersedia secara gratis, valid dengan sampel yang ukuran kecil, maka ini evaluasi atau paradigma yang digunakan itu yaitu metode model kuesioner. Nah, ini yang paling mudah. Karena kalau model yang bukan kuesioner, misal eye tracking, kita memerlukan sebuah studio, atau dengan metode interview, kita akan menginterview satu persatu, itu juga akan memerlukan waktu juga. Makanya yang paling murah dan paling yang ini adalah kuesioner ini. Jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan kuesioner dan kita nanti akan melakukan kuesioner ini. Dia ada beberapa model metode juga dari standar kuesioner ini. Jadi ada beberapa model. Kalau kita ingin mengevaluasi, menilai hasilnya nanti untuk kepuasan subjektif, khususnya untuk yang bagian terkhusus, mungkin fungsi yang khusus, kita mungkin bisa menggunakan metode yang user interaction satisfaction atau kuis ini. Jadi ini juga metode dalam kuesioner. Banyak metode-metodenya. Dan metode ini nanti kita akan mengevaluasi bagian yang mana sih. Jadi yang cocoknya nanti bagian yang mana gitu. Jadi selain user interaction satisfaction ini, ada software usability measuring inventory atau SUMI. Kalau ini cocoknya nanti untuk dalam mengukur persepsi efisiensi,
efektivitas nanti, terus sistem efektivitas sistem, kegunaan sistem, atau dalam tingkat pembelajarannya. Ini mungkin ini adalah poin dari usability sesungguhnya. Usability. Jadi pokoknya kalau dari prinsip usability adalah ada 3 dalam learnability atau dalam pembelajarannya mudah digunakan gitu dan sederhana gitu dalam usability. Jadi efisien, efektif kegunaan sistem. Kalau kita pengen menguji dari sistem itu, maka yang cocok adalah Software Usability Measuring Inventory atau SUMI. Terus ada lagi kalau kita akan menguji pada bagiannya mungkin mengenai kualitas sistem, mungkin hampir sama dengan SUMI ini. Kualitas informasi dan kualitas antarmuka itu yang cocok mungkin dengan PSSIQ. Itu. Ini yang jelas hampir sama dengan nanti mengenai software usability score. Jadi kalau ini biasanya dinamakan dengan SUS. SUS dikembangkan untuk pengukuran usability yang quick and dirty. Berarti ini seperti kemarin bahas bahwa ini quick and dirty adalah paradigma atau pendekatan dalam mengevaluasi rancangan. Quick and dirty berarti secara yang cepat. Cepat ini kalau kita lihat dari kalau kita melihat dari quick and dirty yang pembahasan kemarin, berarti kan ini quick dirty ini berarti dalam teknik evaluasinya kita bisa menggunakan observasi ke user atau melihat secara langsung ke user, atau bertanya juga kita bisa bertanya ke user, dan kita bisa bertanya juga kepada yang lebih profesional. Dan yang tepat adalah nanti dengan menggunakan kuesioner dengan kita bertanya ke user. Itu. Ini metodenya yang ini quick dirty. Terus jadi kembali ke sini software usability. Jadi SUS ini dikembangkan untuk pengukuran usability. Nanti usability ini seperti ada pertanyaan yang tersusun menjadi 10 pertanyaan yang memiliki poinnya nanti 5 poin. Jadi gitu. Ini hampir sama dengan PSSUQ. Cuma kalau yang PSSUQ dia itu 16 item pertanyaan. Kalau pakai SUS dia itu menggunakan 10 pertanyaan. Nah, karena ini untuk kali ini kita akan menggunakan yang SUS, pakai yang SUS. Jadi SUS ini dalam artinya kalau SUS terdiri dari 10 butir pertanyaan. Jadi pertanyaan ini sudah ketetapan. Walaupun kita bisa menyusun sendiri pertanyaannya, tapi nanti ada pertanyaan negatif, ada pertanyaan positif. Jadi kalau seandainya kan kita masih untuk belajar, kita bisa menggunakan pertanyaan yang sudah sering digunakan, yaitu secara umum. Jadi pokoknya intinya nanti dia itu ada 10 butir pertanyaan, dan responden wajib menjawab semua pertanyaan tersebut. Kalau tidak menjawab salah satu, nanti akan hasilnya nanti akan tidak sesuai
atau tidak ada hasilnya. Tuh. Jika karena sesuatu hal responden tidak bisa mengisi, maka harus memilih bagian tengah dari skala Likert atau skala penelitian, atau dalam ini skala penelitian. Jadi di sini tidak ada jawaban benar atau salah, karena nanti seperti ini, misal 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 di sini sangat setuju, dan ini sangat tidak setuju. Jadi seandainya kita sangat setuju nanti memilih, berarti kita bisa memilih yang ini. Kalau tidak, atau ragu-ragu ini, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada, jika karena suatu hal responden tidak bisa mengisi, atau dia bingung, maka harus memiliki bagian tengah dari skala penelitian. Berarti dia itu bisa memilih yang tertengah. Jadi jangan sampai dia itu kosong. Karena nanti akan urusannya nanti dengan perhitungan hasil akhirnya. Oke. Jadi tidak ada jawaban benar atau salah karena dia itu hanya setuju dan tidak setuju. Itu. Terus menggunakan skala penelitian skala Likert 5 tingkat. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 tingkat. Nah, urut pertanyaan ganjil, nanti kan ada pertanyaan 1, ini misal pertanyaan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan nah, urut pertanyaan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Ini nanti bernada positif. Bernada positif dan nomor yang genap itu nanti bernada negatif. Itu. Maksudnya di sini misal bernada positif, mungkin ini pertanyaannya, mungkin salah satu contoh, saya mungkin akan sering menggunakan aplikasi ini. Setuju atau tidak setuju gitu. Terus yang negatif, aplikasi ini sangat terlalu kompleks misal gitu, atau sangat susah gitu. Nah, itu kan bernada negatif. Jadi itu bedanya itu. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan hasil dari ininya. Hasil dari perhitungannya nanti rumusnya. Nanti kan sudah formulanya itu ada sendiri, nanti saya sudah tak siapkan melalui Microsoft Excel. Jadi nanti melalui rumus itu kita akan mendapatkan dari setiap poinnya ini, gitu, hasilnya. Terus responden harus mengisi kuesioner setelah selesai menggunakan sistem. Yang jelas ini, jangan mengisi dulu, tapi belum menggunakan sistem. Jadi disinilah nanti peran dari yang mempunyai atau yang merancang aplikasi tersebut. Atau kita lihat kalau melihat dari pertemuan kemarin, ini kalau kita melihat bahwa
kita nanti berperan sebagai fasilitatornya atau yang mengujinya, orang yang menguji. Oke. Jadi nanti responden sebelum dia mengisi kuesioner itu, dia itu harus menyelesaikan tugas-tugas untuk atau menggunakan sistem itu dulu. Baru setelah dia menggunakan, dia itu disodorkan kuesioner ini. Jadi perencanaan nanti yang punya yang akan menguji itu memberikan aplikasi dulu, coba tolong selesaikan aplikasi ini atau dia gunakan aplikasi ini. Setelah itu baru sodorkan pertanyaan. Tuh. Ini mungkin sebagai prinsip dari software usability scale ini. Jadi dalam evaluasi SUS ini paling enggak ada yang poinnya adalah ada 10 pertanyaan, tidak ada benar dan salah menggunakan 5 tingkat. Nah, urut ganjil nanti seperti ini, nanti saya terangkan lagi. Terus ada responden mengisi setelah dia menggunakan sistem. Bentuk dari kuesioner ini bisa bentuk seperti ini. Jadi dia itu ada mungkin kalau ini secara kertas sebarannya, jadi mungkin ini ID-nya mungkin siapa, terus datanya kapan. Nah ini. Tapi yang penting bukan ininya, yang penting adalah pertanyaan dari setiap poin ini. Jadi mungkin dalam pertanyaan kita bisa nanti menggunakan pertanyaan yang sudah ada yang ini. Kita bisa gunakan ini. Sebagai patokan kita bisa gunakan ini, mungkin saya akan sering menggunakan aplikasi atau website atau sering mengunjungi website ini. Kalau website atau saya sering menggunakan aplikasi ini. Nah, kita bisa mencontohkan dari ini yang satu. Berarti kalau dia ganjil, dia bernada positif. Kalau yang kedua mungkin ini adalah yang bernada negatif. Saya menilai aplikasi ini terlalu kompleks. Berarti kan dia akan bernada negatif. Terus yang ketiga mungkin saya menilai website ini mudah digunakan. Dan ini kan bernada positif. Dan yang keempat, saya membutuhkan bantuan teknik dalam menggunakan website ini. Dan ini saya masa memerlukan bantuan. Jadi ini bisa bernada negatif. Oke, ini bentuk dari SUS ini. Bisa berbentuk ini. Dan nanti kalau kita dalam mempraktekkan, kita bisa dengan menggunakan pertanyaan ini. Dan di sini ada yang sangat sebentar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 skala. Tuh. Nanti pokoknya kita bisa dengan sangat setuju dan sangat tidak setuju. Bisa gitu. Nah, nanti hasil seandainya ini sudah diberikan ke user, maka nanti hasilnya skor ini poin-poinnya. Skor setiap pertanyaan akan diberi bobot antara 0 sampai 4. Karena skornya 0 sampai 4 karena dia itu kan skalanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia menghitungnya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0 sampai 4 yang dimasukkan. Tuh. Pertanyaan urutan ganjil yang bernada positif itu skor dihitung pada skala positif dikurangi -1. Misal ada pertanyaan yang positif kan nomor 1. Dia itu berbobot 4. Maka dia itu akan sama saja dengan 4 ini akan dikurangi 1. Jadinya akan jadi
3 gitu. Misal seperti itu. Dikurangi -1 kan jadinya kan 5. Maaf. Oke. Oke, nanti lihat ini aja rumusnya aja dulu. Oke. Yang selanjutnya pertanyaan urutan genap bernada negatif, skor dihitung pada 5 dikurangi minus pada 5 dikurangi atau minus skala positif 5. Jadi yang tadinya 5, misal ada pertanyaan nomor 2 itu skalanya 4 misal itu. Nah, maka 5 ini akan dikurangi 4 gitu. 5 kurangi 4. Terus selanjutnya skor keseluruhan didapat dengan mengkalikan jumlah skor item dengan 2,5 atau nanti lebih baiknya langsung ke ini aja dulu, langsung ke Excel-nya biar jelas. Ini pokoknya poin-poinnya ini nanti kita balik lagi ke halaman ini. Jadi nanti ini yang pasti nanti di sini yang nada positif dia itu nanti akan jadi min dikurangi -1, terus nada yang negatif nanti jadi 5 dikurangi skornya. Terus nanti skor hasil skor ini penjumlahan ini nanti akan dikalikan dengan 2,5 dan 2,5 hasilnya nanti akan dijumlahkan berapa usernya akan dijumlahkan dengan jangkauan mulai dari 0 sampai 100 atau dibagi usernya. Jumlahkan, dijumlah terus dibagi jumlah user yang diuji. Itu. Nah, langsung ke Excel-nya aja nanti biar nggak bingung. Oke. Jadi kalau sudah nanti dalam pengujian ini sudah dilakukan akan mendapatkan skornya. Nah, ini adalah dalam penilaian skor tersebut. Jadi nanti kalau kita terdapat skornya hasil skor pengujiannya misal menjadi sekitar 50, jatuhnya 50, maka dia itu akan jatuh pada not acceptable atau tidak diizinkan atau tidak diteruskan. Itu maksudnya diteruskan kalau kita melihat dari development life cycle dari sistem prototipe berarti tidak dilanjutkan ke pemrograman. Jadi belum masuk ke dalam pemrograman. Belum diizinkan. Itu. Tapi kalau nanti hasilnya marginal, misal mulai dari 60, misal kita juga di sini sebenarnya kalau kita lihat dari tabel skor, misal kalau ini, misalnya mungkin kalau dilihat dari referensi yang lainnya mungkin ini. Jadi ada yang beranggapan bahwa nanti dalam marginal dia itu juga ada marginal bawah dan marginal atas. Oh, ini saya akan
Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau melihat dari skor, tabel skor ini adanya, kalau orang lain biasanya memakai ini juga bisa. Jadi skor, seandainya skor dari 0 sampai nanti sampai 50, kira-kira kurang dari 50, nanti dia itu bisa not acceptable. Tapi 50, mulai dari 50 ke atas sampai 70, yaitu masuk dalam marginal. Jadi marginalnya bisa kalau dilihat dari ini kan dia itu ada marginal atas dan marginal bawah. Ini hampir sama dengan seperti ini, jadi dia cuma, tapi kalau ini dia itu hanya marginal, tengah-tengah aja. Nah, tidak ada marginal atas atau marginal bawah. Nah, tapi kalau ini bisa, seandainya nanti biasanya ada juga yang merapat bahwa kalau marginal bawah ini sama saja dengan dia itu masih perlu perbaikan lagi, atau dia itu masih belum mencukupi untuk dilanjutkan. Tapi kalau masuk ke dalam marginal atas, dia itu bisa dilanjutkan ke selanjutnya, atau dia bisa dianggap juga bisa langsung ke yang bagus atau excellent. Yang penting dia itu best imaginable, atau yang paling sudah, kalau kita melihat dari prototipe itu bisa langsung ke dalam masuk pemrograman. Jadi nanti kita melihat hasilnya di titik mana poin skornya. Dan agar bisa memahami, langsung ke ini saja, langsung ke latihan aja. Masih oke. Jadi untuk latihannya, jadi sebelum kita melakukan evaluasi, yang jelas kita sudah ada aplikasinya, prototipenya. Jadi kita sudah ada prototipenya, sudah kita udah bisa run, dan kita sudah siap untuk diuji. Nah, dalam mulai kita menguji, kita memerlukan beberapa tabel atau urut-urutannya. Dan ini bisa kita abaikan juga bisa, tapi lebih baik kita susun terlebih dahulu. Yang disusun mengenai apa? Mungkin untuk tabel 1 kita mengenai komponen yang akan diuji. Jadi nanti lebih lihat dari yang nanti akan diuji itu apa saja, komponen yang akan diuji itu apa saja, mungkin mengenai dari tampilannya. Oke, jadi tampilannya nanti mengenai apa tampilannya? Mengenai tata letak, antarmuka, atau navigasi, informasi yang ditampilkan, atau yang lainnya. Nah, mungkin nanti kita yang akan diuji juga nanti bisa pusat bantuan, kalau ada tombol help-nya atau tombol documentation-nya, nah itu bisa, terus kemampuan ergonomiknya dalam penggunaannya, dan konten atau konten aplikasinya. Informasi mudah diakses atau dari informasi sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Ini poin-poin yang akan diuji, misal gitu. Jadi kita akan punya aplikasi, yang akan diuji di aplikasi kita itu apa saja sih? Nah, kita coba dibikin tabel list-listnya. Setelah pengujian apa saja yang akan diuji, baru kita masuknya ke dalam minimal spek yang akan diuji. Device-nya ke usernya itu user mau menggunakan speknya itu minimalnya apa? Ini misal perangkat kerasnya, kalau kita menggunakan prototype, kita masih menggunakan prototype, berarti kita menggunakan misal Adobe XD, berarti paling enggak perangkat keras yang digunakan itu apa saja, kita mengikuti Adobe XD. Tapi kalau nanti dalam yang diuji adalah aplikasi, berarti nanti perangkat kerasnya berarti itu adalah smartphone-nya atau handphone-nya. Nah, karena kita masih prototype, berarti perangkat kerasnya itu menggunakan, karena Adobe XD, berarti kita menggunakan komputer. Komputer itu berarti minimalnya ini misal seperti, terus sistem operasinya apa, terus perangkat lunaknya yaitu Adobe XD. Spesifikasi minimal perangkatnya itu. Nah, terus
tabel untuk komponen yang akan diuji, ini bukan komponen, user yang akan menguji, yang akan menguji. Jadi user yang akan menguji itu siapa saja. Seandainya kita ingin dalam taraf belajar, kita masih di kampus, jadi kita bisa menanyakan siapa yang akan menguji itu, kita bisa menyodorkan dengan mahasiswa atau teman kita, yaitu mungkin perempuan dan laki-laki. Usianya yang jelas kalau kita mahasiswa di atas 18 tahun. Mungkin yang akan kita targetkan nanti yang diuji dia itu terdaftar sebagai mahasiswa pada UNGA. Mungkin itu. Atau nanti kalau kita membutuhkan dari responden yang lain, mungkin dari karyawan, guru, dosen, atau umum, kita juga punya syarat-syaratnya seperti ini. Jadi ini merupakan user yang akan mengujinya itu siapa aja. Respondennya yang akan itu siapa saja. Syarat-syaratnya apa? Mungkin mahasiswa kalau mahasiswa. Kalau kasih umum berarti dia itu apa saja syaratnya. Gitu. Kita dibikin tabel dulu. Setelah itu baru masuk ke dalam penugasan. Mulai penugasannya bagaimana. Jadi mungkin yang pertama silahkan, berarti kan dia itu silahkan buka Adobe XD. Berarti kan sebelum dia mengisi responden, berarti kan seperti ini yang tadi, bahwa lihat dari ini, nah ini responden harus mengisi kuesioner setelah selesai menggunakan sistem. Nah ini. Berarti responden harus mengisi kuesioner setelah selesai menggunakan sistem. Berarti setelah selesai menggunakan sistem, kita acukan pada penugasan penggunaannya. Jadi silakan buka Adobe XD, file prototype, kemudian klik desktop dan seterusnya. Itu. Nah ini nanti akan diikuti adminnya juga ya, admin sebagai kita yang akan menguji dan pengguna sebagai usernya atau respondennya. Terus mungkin selanjutnya mohon perhatikan dengan seksama setiap huruf, gambar, dan setelahnya seterusnya antarmuka tampilan. Mungkin ini mengarahkan. Jadi kita akan mengarahkan apa saja yang akan dilakukan sehingga user tidak merasa bingung. Itu walaupun bingung dalam arti awal karena dia itu untuk saya pengen memperhatikan di mana. Nah, itu mungkin kan untuk mengacu dari poin yang di depan ini. Yang akan diuji, komponen yang akan diuji apa saja. Jadi semua tampilan aplikasi, coba lihat mengenai navigasinya bagaimana menurut Anda gitu. Tuh. Terus kalau ada lagi silakan mengakses semua sistem link pada antarmuka. Dan seterusnya. Kalau ada lagi. Terus ada poin yang sudah saya ini jadi mungkin pertanyaan ini bisa melihat dari ini. Nah ini. Terima kasih. Jadi penugasan bagi pengguna ini bisa menginstruksikan seperti ini misal. Instruksi terhadap partisipan. Latihan awal. Jadi awal penggunaan silakan menggunakan skenario-nya tugas sebanyak 3 kali. Jadi user diserahkan dia itu mencoba-coba aplikasi yang kita tawarkan, prototipe yang kita tawarkan selama 3 kali. Pemakaian bebas selama waktu tertentu, misalnya 10 menit, misal gitu. Dan mengerjakan skenario tugas sebanyak 4 atau 5 kali. Seperti hampir ini 4,5 kali. Terus setelah itu baru dia isi kuesionernya. Kuesioner dan mempersilahkan pertanyaan, komentar atau diskusi. Sebenarnya di mengisi kuesioner ini nanti kuesioner ini juga nanti bisa ditambahi dengan komentar. Itu. Jadi ini urut-urutannya mempersilahkan berarti
diarahkan kan hampir seperti ini mengenai penugasan bagi penggunaannya. Nah, nanti kita bisa tambahin apa gitu. Ini untuk mengarahkan agar user terarah dalam yang akan sesuai poin yang akan diuji, komponen yang akan diuji. Terus ini poin-poin dari rencana pengujiannya, item pertanyaannya. Jadi nanti pernyataan sistem usability skill ini, SUS ini bisa kita nanti menggunakan pertanyaan ini. Kita samakan saja, nggak apa-apa. Saya akan sering menggunakan aplikasi atau mengunjungi situs ini. Saya akan sering menggunakan aplikasi ini, misal gitu. Terus yang kedua yang bernada negatif, saya menilai aplikasi ini terlalu kompleks. Mungkin ini. Saya menilai aplikasi ini mudah dijelajahi dan seterusnya. Kita yang penting pertanyaan ini harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ini. Jadi ini formula pertanyaan yang sudah jadi. Dan kita bisa menggunakan pertanyaan ini. Tidak membuat pertanyaan sendiri. Nah, setiap pertanyaan nanti di skalanya ini akan jadi skornya. Jadi sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju, dan sangat setuju. Ada 5. Oke. Dalam menjalankan SUS, seandainya kita di perusahaan atau perusahaan besar, ini mungkin kita memerlukan sebuah studio atau ruangan tersendiri untuk mengujinya. Nah, itu. Tapi berhubung kita itu masih dalam taraf belajar, masih dalam kampus, ya kita gunakanlah SUS itu dengan kuesioner itu menggunakan paling dengan bisa kita dengan menyebarkan kertas atau dengan Google Form. Itu yang paling mudah agar kita tidak sulit, tidak membutuhkan biaya, dan cepat hasilnya. Jadi kita gunakan Google Form. Nah, nanti dalam Google Form kan bentuk kuesioner kan bentuknya seperti ini. Kuesioner SUS-nya kan 1 seperti ini, 2 ini seperti ini, tersusunnya sangat setuju dan tidak setuju. Nanti dia mengingkari mana gitu. Terserah mereka poinnya. Nah, kuesioner seperti ini, tapi dikonversikan karena kita menggunakan Google Form, maka bentuknya akan bisa terlihat seperti ini nantinya. Nah, ini kebetulan saya sudah tak bikin contohnya. Jadi jenengan nanti bisa lihat dalam bentuk sudah di Google Form. Jadi kuesioner ini bentuknya ini kuesioner software usability skill. SUS, silahkan buka Adobe XD, mohon perhatikan ini kan sesuai dengan yang tampil tadi langkah-langkahnya. Silakan mengakses semua yang terbuka dan seterusnya. Beri penilaian penggunaan prototipe aplikasi dengan skala Likert, misal sangat setuju, 2 setuju, dan seterusnya. Nah, mulai dari pertanyaan mungkin yaitu siapa namanya, nomor induk kalau kita calonnya adalah seperti ini, calonnya siapa, misal mahasiswa di sini, oke, kita masukkan mahasiswa. Nomor induknya dimasukkan. Berarti calon ininya respondennya adalah mahasiswa, nomor induknya dimasukkan. Setelah itu baru masuk pertanyaan-pertanyaan. Siapa? Saya akan sering menggunakan aplikasi, terus dia itu baru mengisi-ngisi. Dan paling terakhir, ini poinnya 10, paling terakhir beri komentar tentang aplikasi ini. Ini merupakan ini tidak berefek pada hasil skornya. Tapi ini bisa sebagai masukan kita secara yang lebih jelasnya. Tidak secara samar, jadi tidak melalui skor, tapi melalui kalimat, jadi kita akan bisa langsung mengarah, oh ini kurang baik, atau ini warnanya jelek gitu. Mungkin seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti
sambil saya share saja. Sebenarnya itu sudah saya share di Google Drive slide ini. Mungkin jenengan bisa mengunduhnya dulu. Sebentar, nunggu adzan selesai dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti jenengan bisa buka link ini, link klik, nanti ada contohnya kuesioner di Google Form. Kalau nanti ada tugas untuk evaluasi, nanti bisa menggunakan ini, bikin link sendiri, tapi mencontoh dari susunannya seperti ini. Gitu. Oke. Selanjutnya, oke, ini tampilannya seperti ini di Google Form. Selanjutnya, kalau sudah nanti kita sudah memberikan atau responden sudah mengisi semua, misal jumlahnya kita targetkan misal 5 responden atau 10 responden sudah terisi semua, nanti hasilnya di Google Form-nya, di Google Form, ini kalau Google Form-nya, nanti kan bisa ada hasil dari Google Form bentuknya seperti ini. Jadi di Excel nanti bentuknya seperti ini. Nah, responden berarti kan kalau kita perbesar, saya perbesar, nanti berarti kalau ini respondennya jumlahnya 5. Jadi 5 ada misal nama siapa, nama ini kan contoh buat contoh aja. Jadi namanya, nama, terus nama, terus dia itu di sini nomor mahasiswanya tadi, nomor induk mahasiswa,
mulai dari pertanyaan. Nah, ini skornya. Jadi ada skor 4, 4, 4, 4, misal nama A, nomor induk ini berarti skornya A, A4, 4, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 1, 2. Berarti dia itu sudah mendapatkan ini, terus dia sarannya apa? Nah, itu. Nah, ini hasil yang ini, pertanyaan ini nanti dikonversikan ke dalam bentuk Excel ini. Ini link template Excel juga sudah saya siapkan. Nanti makanya dengan slide ini atau tak share aja di ini sekarang. Nah, share di grup WA. Dokumen. Oke. Sudah saya share di grup WA. Bisa lihat nanti jadi bisa klik link template-nya nanti. Nah, ini hasil kembali jadi hasil dari Google Form. Nanti hasilnya ini dikonversikan, dikopikan ke dalam bentuk Excel. Sudah ini template-nya tak bikin seperti ini. Jadi pertanyaan ada di sini kan ada 4, 4, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 1. Nah, tak konversikan jadi 4, 4, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 1, 2. Nah, ini sudah semua, sudah tak masukkan, berarti hasilnya adalah hasilnya ini. Dari 5 respondennya. Setelah itu baru dibikin skor hasil hitungnya. Ini kan skor asli. Di sini adalah skor aslinya ini. Ini skor asli. Ini data contoh jadi skor asli dari Google Form. Setelah itu dihitung skor hasil hitungnya. Caranya yaitu misal ini kan yang Q1, Q1, Q3 kan yang ganjil-ganjil. Ini kan ganjil. Kalau melihat dari pertanyaan yang awal itu, jadi awal coba nanti awal. Nah, yang pertanyaan urutan ganjil bernada positif. Skor dihitung pada skala positif, posisi dikurangi -1. Nah, kalau yang negatif, nanti yang genap, nanti 5 dikurangi skornya. Berarti kalau yang positif, skor dikurangi -1, yang negatif, 5 dikurangi skor ininya, apa skornya. Gitu. Jadi kalau melihat itu, di Excel-nya berarti 5 ini urutan, misal ini 4 aja. 4. Berarti 4 ini akan dikurangi, berarti 4 dikurangi 1, dia itu akan jadi di sini 3. 4 dikurangi 1 akan jadi 3. Nah, terus yang genap, misal yang ini, yang genap ini kan 4, berarti dia 5 dikurangi 4, berarti 4 ini, berarti 5 dikurangi 4 akan jadi 5 kurangi 4, jadinya dia 1. Gitu. Jadi yang positif, yang ganjil itu dia itu -1, kalau yang genap itu 5 di min berapa gitu, min skor. Jadi kalau tak tulis saja jadi genap berarti X dikurangi 1, taruh yang genap ganjil. Ya kalau genap berarti dia itu 5 dikurangi X. Kalau ganjil berarti dia itu X dikurangi 1. X-nya ini skornya. Skor ini setiap skor. Contohnya lagi misal ini 5. Ini kan ganjil. Berarti 5 ini dikurangi 1.
maka di itu akan jadi 4. 4 ini akan ini hasilnya. Tuh. Terus yang genap ini kan skornya 1, berarti karena genap berarti 5 min 1. Berarti ini akan jadi seperti ini, 5, berarti 5 ini ketetapannya, terus min 1, terus min satunya ini adalah skornya. Jadinya 4, akan jadi samanya 4, hasilnya ini. Gitu. Oke. Kalau itu sudah semuanya, sampai di sini, sampai dihitung semua, sudah sampai ini, baru dijumlahkan dari skor hasil hitungnya itu semuanya dihitung. Misal ini dia dijumlahkan akan jadi misal akan jadi 40. Total ini dari penjumlahan setiap penjumlahan ini nanti totalnya ini 10 ini dikalikan 10, kalau berarti 10 akan kali dengan 2,5 hasilnya akan jadi 25. Jadi ini akan dua-dua ini, misal dua-dua ini itu dikalikan 22 dikalikan 2,5. Berarti format pengaliannya adalah 2,5. Berarti jumlah skor dikalikan 2,5. Hasilnya nanti ini. Oke. Berarti misal 30, berarti kan ini 30. Ini 30 dikali 2,5. Nanti hasilnya akan jadi 75. Nah, setelah sudah ini semua, sudah di hasil nilainya, jumlah penilaiannya sudah, baru nanti dijumlahkan. Ini semua dijumlahkan 55 25 55 25 sampai 55 25 50 75 100 ini dijumlahkan dibagi dia itu 5. 5 itu respondennya. Dia itu di sini adalah respondennya. Dan nanti hasilnya berapa? Kalau di sini contohnya adalah nanti hasilnya 61,0. Jadi di sini jumlah nilai sebentar. Nilai jumlah ini nanti dibagi yang respondennya berapa? Terus ini hasilnya ini. 61 ini. Nah, ini merupakan skor 61 merupakan skor hasilnya ini. Jadinya. T61 ini akan jadi nanti dia itu masuk ke dalam titik mana sih gitu. Kalau kita melihat titik 61 berarti kita bisa melihat dari tabel ininya. 61 berarti kira-kira 61 ini 61 berarti 60 berarti 61 kira-kira di sini letaknya. Berarti dia itu bisa masuk ke dalam golongan marginal atas. Misal gitu, hasilnya berarti marginal atas. Berarti termasuk yang disetujui. Atau dilanjut atau baik nanti hasilnya baik gitu. Tapi sebelum itu kita ini kan sudah kita halaman ini sudah ini pakai Excel semua, pakai Excel. Nanti setelah ini kita sudah baru masuk ke dalam hasil dan kesimpulannya. Hasil kesimpulannya apa? Not acceptable. Not acceptable di itu 0 sampai 50 skornya. Jumlahnya 1. 0 sampai 50 jumlahnya 1. Ini melihat dari mana jumlah ini? Lihat dari hasilnya ini. 50 sebentar. Nah, ini. Hapus. Nah, jumlah ini. Nah, yang di bawah 50 kan cuma 1. Ini cuma 1. 25 jumlahnya. Berarti kalau ini not acceptable di bawah 50 itu cuma 1. Marginal yang tengah 50
sampai 70, berarti 50 sampai 70, 50 sampai 70, ini kan 75. Berarti cuma 2. Ini 55 dan 50 ini. Berarti ada 2, ada 2. Terus acceptable berarti 70 sampai 100, berarti dia itu ada 2. Ini ada 2. Oke. Dengan seperti ini nanti akan bisa di skor dari persentasinya, persentase. Jadi persennya nanti jumlah skor dikurangi dibagi jumlah respondennya itu 5, jumlah skornya ini berapa, terus kali 100, jadi nantinya hasilnya ini persenannya, berarti ini hasilnya ini persentasenya. Oke. Dengan ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa aplikasi kita seperti apa. Aplikasi kita berarti kesimpulannya adalah nilai rata-rata responden adalah 61. 61 ini adalah ini nilai rata-ratanya. Akan mendapatkan nilai rata-rata 60 rata-rata. Nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata responden adalah 61. Terus rinciannya 20 responden menyatakan atau memberi penilaian sistem aplikasi tidak diterima. Berarti rincian not acceptable. 20 berarti ini cuma 1. 20%. Terus 40 responden memberikan penilaian marginal dan 40% menyatakan sistem aplikasi bisa diterima. Berarti ini. Nah, ini merupakan kesimpulan. Nah, terus kita tarik lagi kesimpulannya bahwa artinya berdasarkan rata penilaian SUS responden sebesar 61, berarti kan tabel yang tadi, tabel SUS itu, berarti tabel yang ini, atau memakai yang ini, berdasarkan ini 61, berarti 61 di sini, berarti dia itu kalau melihat ini marginal atas, kesimpulannya di ini berdasarkan rata penilaian SUS responden sebesar 61, maka sistem aplikasi dinyatakan marginal rendah. Oh, marginal rendah. Karena di tengah-tengah persis dan jadi marginal rendah. Jadi setelah itu bisa kita mengambil kesimpulan bahwa rekomendasinya bahwa perlu ada perbaikan aplikasi dari sistem usability atau dalam sistem pergunaannya sehingga bisa masuk menjadi paling enggak acceptable atau paling tidak menjadi marginal tinggi, masuk ke marginal tinggi gitu. Ini merupakan hasil dari kesimpulan evaluasinya. Dengan seperti ini kita akan bisa menilai bahwa aplikasi yang kita sudah bangun masih dalam prototipe itu akan dia itu marginal atas atau marginal bawah atau malah tidak disetujui atau not acceptable. Gitu. Kalau not acceptable berarti otomatis dia itu harus diperbaiki, mungkin secara keseluruhan. Nah, yang ini saja, misal yang marginal bawah aja, posisi marginal bawah aja itu juga perlu perbaikan di sisi usability-nya penggunaannya. Jadi ini nanti kita akan bisa memutuskan bahwa aplikasi atau prototipe ini akan berlanjut ke pemrograman atau masih berkutik di prototipe, perbaikan prototipe. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Soalnya nanti kita akan mempraktekkan dari prototipenya jenengan di uji.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini udah melebihi jamnya. Biar lebih memahami saja. Jadi ini aja. Jenengan latihan. Dan ini sama saja dengan tugas, latihan, tugas. Dikumpulkan besok, pertemuan selanjutnya, yaitu melakukan, ini bukan tugas 8 ya, saya lupa. Jadi lakukan evaluasi prototipe jenengan. Semua yang kemarin di UTS sampai mana, atau lebih baik diperbaiki lagi, terus setelah itu dievaluasi, lakukan evaluasi prototipe jenengan, terus yang telah dibuat menggunakan kuesioner dengan partisipan sebanyak, oke, jangan 10, nggak apa-apa, saya kasih, oh ya 10 aja nggak apa-apa, kadar teman-temannya kan 10 banyak. Terus dengan sebanyak 10 responden. Dengan cara apa? Dengan disertai misal tabel komponen yang akan diuji. Itu tadi di slide sudah ada. Tinggal disusun saja seperti di Microsoft Word misal, nanti tersusun rapi. Terus tabel spesifikasi minimal perangkatnya apa? Itu juga sudah ada, tinggal ini gampang. Terus tabel identifikasi pengguna. Nanti penggunaan identifikasi pengguna kan mahasiswa, kalau kita masih lingkupnya di Unuga lebih enaknya kan mahasiswa saja. Mahasiswa, terus mahasiswa nanti, oh ya dosennya itu nggak usah aja, dosennya nggak usah. Dosen itu nggak usah, atau yang karyawan atau umum nggak usah. Yang berarti ini mahasiswa laki-laki itu ada 5, mahasiswa perempuan 5. Terus tabel penugasan bagi penggunanya itu sudah ada semua, tinggal cuma nyusun aja, itu sudah tak siapkan semua. Terus rancangan pertanyaan kuesioner. Rancangan pertanyaan kuesioner juga ini sudah ada semua. Tinggal maksudnya di sini adalah ini sudah ada semua tabel rancangan pertanyaan. Nah, ini sudah ada tabel asli skor hasil hitung dan skor rata-rata. Ini contohnya dalam bentuk Excel tadi sudah ada. Tinggal klik itu sudah, tinggal download aja. Tinggal nanti jenengan yang mungkin menghayalnya yaitu di kesimpulannya. Nah, ini semua sudah tersusun semua. Jadi jenengan tinggal ini maksudnya sudah disusun dalam tabel tapi belum tersusun ke seperti di Microsoft Word-nya. Nah, nanti monggo ini sebagai tugas untuk pertemuan selanjutnya, ini akan seperti ini. Tugasnya. Nanti caranya, karena ini mahasiswa semua, teman-teman saja ini buat, karena ini untuk belajar, satu kelas ini aja bergantian. Jadi nanti satu mahasiswa nanti mungkin menguji temannya 5 kali, berarti dia itu menguji temannya 10 kali atau gitu. Nah, itu aja. Baik teman-temannya aja, makanya sama teman di sini. Jadi setelah itu nanti lebih mudah dalam misal meminta bantuannya, tidak repot-repot. Kalau dengan orang luar nanti kerepotan dalam ininya. Jadi karena kita masih belajar, coba ini nanti kuis yang mahasiswa ke teman-teman sendiri. Nanti gunakan Google Form seperti tadi depan. Oke, cuma itu aja. Nah, mungkin nanti kalau pengen meminta bantuan, biasanya kalau saya dulu itu dalam meminta bantuan itu menggunakan di grup ya. Di grup ini, tolong saya ini ada kuesioner ini bla 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 bla. Tolong teman-teman bisa mengisi kuesioner ini ya, mungkin dengan cara seperti itu. Terus ini file Google-nya apa? Nanti kan yang disertakan adalah file Adobe XD dengan yaudah Adobe XD dengan link Google Form-nya, link Google Form.
Google Form. Nah, berarti kan misal di grup itu seperti itu berarti. Ini Adobe XD-nya, link Adobe XD-nya, terus ini link Google Form-nya untuk mengisinya. Nanti otomatis teman-teman kita buka, mereka buka Adobe XD-nya, melihat, oh ini baik, berarti baru setelah melihat, dia itu baru mengisi di Google Form-nya. Itu. Ini untuk tugas untuk pertemuan selanjutnya, monggo dikerjakan, dan UAS nanti juga tidak jauh dengan ini, sampai titik ini. Tidak jauh, mungkin sampai sini aja. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya akhiri? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti video ini kalau masih bingung, saya upload di YouTube seperti biasanya untuk bisa jenengan bisa mengulang. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yes, sami-sami.